Saudara, saya percaya bahwa hari ini saudara sudah sangat diberkati oleh paduan suara anak-anak, paduan suara remaja. Saya sungguh diberkati hari ini dengan puji-pujian yang tadi dipersembahkan. Dan saya yakin penampilan PWL hari ini dan singer sudah sangat memberkati kami di dalam hari yang berbahagia ini. Namun saya tetap akan katakan selamat hari Bapa. Selamat Hari Papa atau Happy Father's Day. Nah, saudara-saudara, kita bersyukur karena ada ayah yang menemani kami dalam perjalanan hidup ini. Dia yang menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang berat di dalam kehidupan kita. Walaupun kita juga meyakini bahwa Papa bisa hari ini berjalan dengan teguh dan baik karena juga ada Mama yang menjadi seorang penolong yang baik. Jadi walaupun hari ini adalah Father Days, tapi saya juga ingin katakan Happy Mother. Ya, Happy Mother yang juga menemani Papa sekian tahun. Nah, saudara-saudara, jangan pernah percaya bahwa pertolongan kita itu di luar keluarga kita. Pertolongan kita itu di dalam keluarga kita, dalam kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan seorang penolong yang baik bagi seorang papa. Dan papa dapat berjalan hingga hari ini. Saudara, biarlah hari ini saat saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara boleh melirik ke istri saudara. Dan diam-diam saudara bersyukur karena dia telah menemani sekian puluh tahun dalam perjalanan hidup ini. Tidak mudah saudara-saudara ya, tidak mudah. Pertengkaran sering terjadi, perselisihan paham sering terjadi, beda pendapat, argumen, dan macam-macam, saudara-saudara. Itu bukan urusan tetangga, itu urusan keluarga, saudara. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, dan dari lubuk hati kita yang paling dalam kita katakan Happy Father Days, Happy Papa yang telah sekian tahun memberikan nafkah kepada keluarga, yang sekian tahun menghadapi tantangan yang berat walaupun kesulitan demikian silih berganti dalam hidup ini ya. Barangkali di kantor lagi banyak urusan ya, bisnis tidak berjalan dengan baik ya, tapi papa tetap pulang berusaha untuk membahagiakan keluarga. Oleh sebab itu marilah kita kembali kepada firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu kebenaran yang begitu penting yang bukan hanya bagi papa tentunya tapi bagi mama. Ya, dan bagi setiap kita. Karena blessing for man who fears God ya. Diberkatilah seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudara, saya coba menerjemahkan laki-laki ini, barangkali tidak semuanya menikah, tetapi saudara-saudara yang kita mungkin artikan laki-laki juga berarti suami, papa, atau barangkali kakek ya. Tetapi saudara-saudara kita juga menyadari bahwa seorang pria yang sudah berumah tangga, dia juga adalah kepala rumah tangga. Hari ini topik kita itu berbicara tentang kepala rumah tangga, pria yang takut akan Tuhan. Nah saudara-saudara, mari kita memahami terlebih dahulu apakah konsep firman Tuhan tentang seorang kepala rumah tangga, seorang laki-laki. Saudara, yang pertama, saudara, seorang laki-laki, seorang kepala keluarga adalah seorang yang mengasihi dengan kasih. Saudara-saudara, sering sekali kita mengalami pengalaman-pengalaman tidak nyaman dalam keluarga. Anak-anak tidak appreciate kepada papa karena papa tidak melayani dengan kasih. Papa memerintah dengan otoritas. Nah saudara, ini yang membuat banyak anak-anak kemudian kecewa. Firman Tuhan juga mengatakan, janganlah menimbulkan amarah di hati anak-anakmu. Tapi saudara-saudara, menurut firman Tuhan kita menyadari bahwa seorang kepala keluarga, dia mengasihi seisi keluarga sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Saudara, yang kedua, pada waktu kita bicara tentang kepala keluarga, itu berbicara tentang kepemimpinan rohani. Kepemimpinan rohani. Kepala keluarga sama dengan imam dalam keluarga. Dia bertanggung jawab untuk membawa seisi keluarganya untuk menyembah Tuhan.
Dia bertanggung jawab untuk membawa anak-anaknya hidup di dalam kekudusan, hormat, dan takut kepada Tuhan. Tentu saja seorang ayah tidak hanya berhenti dalam permasalahan ini. Sehari-hari seorang ayah dia berjuang untuk mencari pekerjaan, mengembangkan usaha. Saudara-saudara, itu tidak mudah. Ada masa-masa kekelaman yang kita alami. Pekerjaan tidak berjalan dengan baik, usaha tidak maju-maju, membuat papa gelisah. Melihat ke depan, tahun depan seperti apa keluarga saya? Seperti apa nanti kebutuhan keluarga? Bagaimana anak-anak saya yang sudah menanjak dewasa harus masuk ke perguruan tinggi? Saya membutuhkan sejumlah biaya untuk mendukung dia. Apalagi anak-anak kadang-kadang permintaannya banyak ya. Pak, saya mau keluar negeri sekolah, nggak mau sekolah di dalam negeri. Kadang-kadang pemahaman-pemahaman seperti ini sesuatu yang tidak mudah untuk kita mendapatkan titik temunya. Maka saudara-saudara, peran seorang ibu sebagai penolong yang juga menolong anak-anaknya untuk menyadari bagaimana sulitnya keluarga hari ini. Bagaimana pergumulan yang ada dalam keluarga itu yang dimana anak-anak kemudian memahami dan tidak meminta sesuatu yang di luar kemampuan keluarga. Berani untuk down to the earth ya. Berani untuk memijak ke bumi saudara untuk menghadapi kehidupan ini. Saudara-saudara, ini kurang lebih yang kita pahami saudara ya. Tetapi saudara, yang paling penting saudara adalah teladan seorang papa dalam keluarga. Kalau papa sering mengatakan kepada mama, maaf ya papa tadi salah paham. Mama tadi sorry ya, papa tadi suaranya keras sekali, papa rasa menyesal. Maka anak-anak akan percaya bahwa hidup ini tidak selalu sempurna. Tetapi ada saat-saat di mana kita harus mengakui kekurangan kita. Dan mereka juga akan belajar satu pelajaran penting. Pada waktu mereka menyaksikan papa begitu ramah kepada mama, maka anak ini lain kali akan begitu ramah juga kepada istrinya pada waktu dia sudah berkeluarga. Pada waktu anak belajar ayah itu sering membentak, maka ayah tidak segan-segan juga membentak orang lain. Saudara, ini semuanya adalah satu teladan. Namun saudara-saudara, kita juga menyadari bahwa kita tidak sempurna. Kita adalah manusia yang kadang-kadang terbawa dengan emosi kita, terbawa dengan kemarahan kita sesak. Penyesalan selalu di belakang saudara ya. Penyesalan tidak pernah di depan. Kalau di depan tidak terjadi, penyesalan di belakang sudah terjadi. Tidak ada jalan keluar, saudara harus mengakui kesalahan itu. Tapi saudara-saudara, jikalau seorang ayah menyadari kekurangan dan kelemahannya, lalu dia selalu belajar meneladani Kristus. Saudara, saya percaya apapun barangkali kesulitan yang dihadapi, tetapi saudara meneladani Kristus adalah suatu langkah yang terbaik untuk kita menjadi teladan bagi keluarga kita. Saudara, mari kita coba belajar untuk arti daripada takut itu, saudara ya. Nah, saudara, kurang lebih pasti ini saudara sulit membacanya ya. Saya coba cari dengan yang lebih gampang saudara bacanya ya, dalam bahasa Inggris saudara ya. Tapi saudara, saya jelaskan dengan mudah bahwa takut di sini ini saudara bukan berarti ketakutan, saudara. Itu beda. Takut di sini bukan yang menyebabkan ketakutan. Takut di sini dikaitkan dengan hormat dan taat. Seorang yang takut kepada Tuhan, dia tidak berani melakukan hal yang di luar kehendak Tuhan atau yang tidak sesuai dengan kebenaran. Dia menghormati Tuhan, dia mengagumi Tuhan, dan dia taat kepada Tuhan. Jikalau saudara kagum kepada seseorang, saudara rindu sekali untuk mendengar apa yang dikatakannya. Saudara berusaha untuk menyenangkan dia, karena saudara sangat hormat, saudara sangat mengagumi dia. Ketakutan di sini tidak menyebabkan kita itu kehilangan kendali, saudara, sehingga hidup di dalam tekanan. Tapi ketakutan ini membawa kita di dalam kehidupan menghasilkan buah-buah
yang dapat berkenan di hati Tuhan. Saudara, seperti apakah kira-kira contohnya? Saudara, kita butuh contoh ya. Kalau tidak ada contoh kita sulit memahami. Saudara, di dalam Perjanjian Baru di Kisah Rasul pasal 10 ayat 2 dicatat seperti ini. Ada seorang yang bernama Cornelius. Cornelius ini adalah seorang perwira dan dia adalah seorang yang punya otoritas di tangannya. Tetapi yang luar biasa, Alkitab mencatat bahwa dia adalah seorang yang takut kepada Tuhan. Dan dia sekeluarga, seisi rumahnya takut kepada Tuhan. Ini luar biasa. Saya tidak tahu pengalaman apa yang dialami oleh Cornelius sehingga dia memiliki satu sifat atau sikap hidup yang hormat dan takut kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, yang menarik sekali saudara, sesuatu yang menjadi cermin atau barangkali lebih jelas, lebih tepat jika saya katakan sebagai impact, ya, dampak positif dari kehidupan yang takut kepada Tuhan, dikatakan Cornelius adalah seorang yang saleh. Cornelius adalah seorang yang saleh. Cornelius banyak memberikan sedekah. Banyak memberikan sedekah kepada umat Yahudi. Banyak berbuat baik. Dan dikatakan Cornelius yang takut kepada Allah ini adalah orang yang selalu berdoa kepada Tuhan. Jadi saudara, jikalau saudara ingin tahu siapakah yang orang yang takut kepada Tuhan, orang yang takut kepada Tuhan itu adalah orang yang saleh. Kita belajar dari Cornelius, saudara, firman Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan itu adalah orang yang banyak berbuat baik. Kalau berbuat baik itu bukan hanya berbuat baik kepada orang yang di luar. Berbuat baik itu dimulai dari rumah. Bagaimana seorang ayah berbuat baik kepada istri, kepada anak-anaknya. Kita tidak khawatir dia akan berbuat baik juga di luar. Seorang yang takut kepada Tuhan adalah hidupnya selalu bergantung kepada Tuhan. Hidupnya selalu mencari pimpinan dan pertolongan Tuhan. Demikian orang yang takut kepada Tuhan itu akan berdoa dalam hidupnya. Dia memulai lembaran dalam hidupnya dengan berdoa. Saudara, inilah orang yang takut kepada Tuhan. Mari kita coba menjadikan ini menjadi cermin dalam hidup kita. Seberapa jauh kita hidupnya sama seperti Cornelius. Saudara, di dalam Perjanjian Lama ada satu catatan, saudara, barangkali tidak banyak kita khotbahkan di mimbar tentang cerita ini, tapi cerita ini menarik sekali karena berbicara tentang orang yang takut kepada Tuhan. Pada zaman waktu orang Israel masih di Mesir, mereka itu mengalami berbagai tekanan, bahkan penganiayaan. Karena jumlah mereka bertambah banyak dan Raja Firaun takut akan rakyat ini semakin banyak. Sehingga dibatasi jumlah kelahiran mereka. Salah satu cara yang dilakukan adalah semua bayi pria yang lahir akan dibunuh. Dan yang paling efektif itu adalah bidan yang melahirkan. Bidan itu, saudara. Jadi bidan itu dipesan-pesan sama Raja Firaun, kalau kamu membantu kelahiran orang Yahudi, kalau itu adalah bayi pria, bunuhlah bayi pria itu. Tetapi saudara, menarik sekali dikatakan, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah. Luar biasa saudara. Kalau kita membaca cerita ini saudara, kita gentar ya. Ini bicara tentang orang Mesir saudara-saudara ya. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka. Dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Dengan kata lain, bidan-bidan lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada Firaun. Saudara. Saudara, apakah itu cerita selesai seperti itu? Tidak, saudara. Kalau kita baca bagian firman Tuhan, saudara mulai baca. Dikatakan, saudara-saudara, Tuhan memberkati bidan-bidan itu. Saudara, dengarkan dengan baik, saudara. Bidan-bidan itu takut kepada Tuhan dan Tuhan memberkati bidan-bidan itu. Mereka kemudian berkeluarga dan mereka hidup bahagia. Saudara melihat ya, satu kata kunci dalam hidup kita semua orang adalah takut kepada Tuhan. Dan itulah bagian firman Tuhan yang kita renungkan.
Saudara, barangkali saya tidak go to detail, saudara. Saya percaya saudara tadi telah mendengar respons story yang dimana kita bacakan bagian firman Tuhan ini. Tapi saudara, dikatakan di dalam firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara, kita mulai masuk kepada pengertian yang baru. Selain daripada tadi kita belajar dari Cornelius dan 2 orang bidan itu. Orang yang takut kepada Tuhan, orang yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya. Saudara, kita mendengar firman Tuhan tiap minggu, pastilah saudara kita mendengar banyak sekali kebenaran sebagai petunjuk jalan hidup kita. Dikatakan apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Allah. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Saudara, saya mengambil 3 kesimpulan yang dikaitkan dengan berkat dalam bagian firman Tuhan ini. Saudara, saya tidak kepada detailnya, tapi saya ingin menekankan tentang seperti apakah orang yang takut kepada Tuhan itu dalam hidupnya. Saudara, dikatakan diberkati dalam usaha dan pekerjaan. Saudara, kesimpulan pertama dikaitkan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, memakan jeripaya tanganmu dan baiklah keadaanmu. Saudara, berbicara tentang baik keadaanmu, itu tidak berbicara tentang berapa banyak harta kekayaan yang saudara miliki. Saudara, barangkali seorang ayah, hasil daripada usaha saudara, pekerjaan saudara, barangkali cuma sebatas UMR Jakarta barangkali. Atau barangkali UMR barangkali di kota lain. Kita tidak tahu, saudara. Tapi saudara, yang membahagiakan itu bukan berapa banyak yang kita peroleh. Karena saudara, orang yang punya banyak, kita juga tanya berapa banyak spendnya dia, saudara. Berapa banyak yang dia keluarkan. Kalau hidupnya menuntut banyak, banyak pun dia peroleh tidak cukup bagi dia, saudara. Tapi sekarang saudara, masalah kita bukan banyak sedikitnya. Tapi bagaimanakah baik keadaan kita, saudara-saudara, dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita dalam berkat Tuhan. Saudara, hidup ini selalu menjadi tantangan yang sulit bagi kita, saudara, dan menjadi tekanan yang tidak mudah, saudara, karena pekerjaan dan usaha itu tidak selalu dalam keadaan baik. Kadang-kadang kita ada di lembah kekelaman, saudara-saudara. Pekerjaan bagaimana, saudara-saudara? Usaha seperti apa, saudara-saudara? Saudara, jangan kita mulai dengan cari barangkali jalan yang menyimpang daripada kebenaran itu. Usaha tidak baik, pekerjaan tidak baik. Mulailah langkah yang paling penting yang dikatakan oleh firman Tuhan ini bukan janji manusia atau janji firman Tuhan. Mulailah dengan takut kepada Tuhan. Karena dengan takut kepada Tuhan itu kita mulai melihat bagaimana Allah turut campur dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah menolong saudara melewati kesulitan, bahkan saudara bisa seperti Cornelius berbuat baik. Dan seperti Cornelius hidup saleh di hadapan Tuhan. Seperti Cornelius yang bahkan hidupnya itu hari lepas harinya bergantung kepada Tuhan. Saudara, kita tahu dunia tidak menjanjikan banyak kepada kita, tapi Allah yang mendengar seru doa umatnya, dia tidak pernah akan membiarkan orang yang takut kepadanya dipermalukan dalam hidup ini. Saudara, bukan tuntutan ya, tapi penyerahan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan dalam rancangan dan kehendaknya untuk menyelesaikan pergumulan dan permasalahan kita. Saudara, barangkali hari ini kita bekerja keras, saudara, dengan kemampuan fisik kita. Tapi kita tidak baik keadaannya. Tidak baik keadaannya bisa juga stres, bisa juga dikaitkan dengan sakit penyakit yang kita alami, bisa juga dikaitkan dengan relasi yang tidak baik dalam hidup ini. Banyak macam, saudara, yang menjadi permasalahan hidup ini. Seorang ibu yang baru-baru meninggal, dia sehari-hari adalah seorang yang kerja keras
jaga toko, saudara, dari pagi sampai petang hari. Tiap hari seperti itu, saudara. Tidak ada hari Senin, tidak ada hari Minggu, saudara. Dia bekerja. Satu hari, saudara, mendadak satu serangan jantung. Orang kira serangan jantung, kita juga tidak tahu. Mungkin sudah banyak permasalahan dalam kesehatan, tapi dia tetap mengejar sesuatu dalam hidup ini selama dia dapat menambah apa yang menjadi tabungannya. Setelah dia meninggal, saudara, orang menemukan satu kotak rahasia yang dia simpan dengan baik. Kaget sekali, saudara, keluarganya. Waktu kotak itu dibuka, di dalamnya, saudara, saya tidak tahu persis, kurang lebih adalah belasan insurance, saudara. Belasan insurance yang masih aktif karena auto debit, saudara, ya, daripada pendapatnya dia. Dan saudara-saudara, itu adalah satu uang yang tidak disangka-sangka oleh keluarga, saudara. Dari premi yang dia bayar tiap bulan, dia mendapatkan, saudara-saudara, ya, hasil daripada insurance. Tapi saudara-saudara, bukan dia yang nikmati. Dia sudah tidak ada, saudara. Saudara, hidup itu kadang-kadang kita kira kita gain banyak, saudara. Tapi dengan hidup yang tidak takut kepada Tuhan, yang tidak bersandar kepada Tuhan, bisa juga menjadi sesuatu yang lost, saudara, ya. Saya tidak katakan kita tidak boleh memikirkan masa depan kita. Tapi saudara, yang saya ingin tekankan di sini, apapun yang menjadi rancangan hidup kita, mulailah dengan takut kepada Tuhan, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, kesimpulan yang kita pelajari daripada takut kepada Tuhan adalah diberkati dalam keluarga. Saudara, kita tahu bicara keluarga itu masing-masing kita punya pergumulan sendiri. Tiap-tiap keluarga ada permasalahan sendiri. Saya melihat keluarganya dia baik, ya. Dia melihat keluarga saya baik. Tapi sebenarnya dia tidak tahu pergumulan masing-masing keluarga itu selalu ada. Karena manusia itu egois, manusia itu mau menang sendiri, manusia itu sering menghakimi orang dengan sudut pandangnya dia sendiri. Manusia itu sering terpengaruh juga dengan segala komentar orang lain, tersinggung, kecewa, dan juga kadang-kadang salah paham. Saudara, saya sering membahas tentang salah paham itu, baik itu di rumah maupun juga di gereja, saudara-saudara. Banyak kesalahpahaman. Saudara-saudara, salah paham itu sebenarnya tidak ada yang salah, cuma ada paham aja, saudara-saudara, ya. Makanya bukan salah, tapi salah paham, ya. Tapi kalau salah paham itu dibiarkan, saudara, itu akan menjadi salah beneran, saudara, karena akan menimbulkan banyak dampak-dampak negatif dalam kehidupan kita. Saudara, ada orang yang mengatakan seperti ini, senyum yang terindah itu tidak dalam kehidupan yang nyata, tapi senyum yang indah itu hanya dalam foto, saudara, ya. Kalau mau foto kita semua senyum manis, habis senyum setelah itu berantem lagi, saudara, ya. Ribut lagi, saudara, ya. Saya pikir-pikir ada benarnya, ya. Kadang-kadang kita coba untuk jaga image, saudara, ya. Senyum indah pada waktu mau difoto, dibesarkan menjadi ikon di dalam rumah, saudara. Tapi itu hanya dalam foto, saudara. Dalam kenyataan hidup kita menyadari bahwa tidak ada yang sempurna. Saudara, saya coba mengutip, saudara, satu ungkapan dari Paus Yohanes, saudara. Saudara, saya relay ucapannya ini, menurut saya bagus sekali, saudara, ya. Dia bicara sesuatu yang realistis, walaupun dia tidak berkeluarga, tapi saudara, bagus sekali yang dia katakan. Dia katakan, tidak ada keluarga yang sempurna. Kita tidak punya ayah ibu yang sempurna. Jadi anak-anak jangan menuntut papa mama sempurna. Walaupun hari ini Father Days, Happy Fathers Days, tapi saudara-saudara, papa juga tidak sempurna, mama tidak sempurna. Kita tidak menikah dengan orang sempurna. Kita juga tidak punya anak-anak yang sempurna. Lebih sering kita saling melukai, kita saling mengecewakan. Saudara setuju? Tetapi saudara-saudara, kata berikutnya ini menarik sekali, dia katakan, pengampunan sangat penting bagi setiap keluarga. Siapa yang tidak mengampuni tidak akan mendapatkan kedamaian jiwa. Kita sudah mendapatkan damai dari Tuhan. Mari kita membawa damai itu di tempat kita masing-masing. Saudara, aneh sekali, saudara, kita yang selalu berbicara tentang damai, kita selalu berbicara tentang pengampunan, bahkan kita selalu datang kepada Tuhan minta pengampunan, dan saudara, kita tidak pernah menghitung berapa banyak kali kita minta pengampunan Tuhan dan Allah mengampuni.
Allah membebaskan kita daripada tekanan belenggu dosa itu. Tapi kita belum pernah belajar pinter-pinter, saudara ya, untuk bisa mengampuni orang lain. Saudara, banyak permasalahan dalam hidup ini, saudara, tidak bisa diselesaikan dengan argumentasi. Tidak bisa diselesaikan dengan perdebatan. Pada waktu perdebatan itu begitu memuncak dan menimbulkan efek-efek negatif, marilah kita cepat menyadari bahwa itu bukanlah keluarga yang Tuhan inginkan. Itu bukanlah keluarga yang orang yang takut kepada Tuhan. Berhenti sejenak. Tenangkan hati, saudara-saudara. Ingat bahwa ada pengampunan dari Tuhan. Kalaupun dia bersalah, biarlah saya berusaha belajar untuk bisa mengampuni, memaafkan. Dan biarlah kita juga tidak mengira bahwa diri kita adalah orang yang sempurna, yang tidak ada salahnya sama sekali. Tidak mungkin, saudara-saudara. Kita tidak sempurna. Berapa banyak kali seorang ayah harus mengatakan, sorry ya papa, keliru. Dan semua ketegangan itu menjadi reda, saudara-saudara. Kalau mama juga seorang yang memahami tentang pengampunan dari Tuhan, dia akan menyadari, hari ini saya butuhkan pengertianmu, tapi barangkali di lain waktu engkaulah yang butuh pengertian saya. Kita itu saling mengampuni, saudara-saudara. Damai itu tidak akan terjadi, saudara-saudara, karena saudara menang. Damai itu tidak akan terjadi kalau saudara itu menyimpan dendam. Karena kita akan dipenjarakan oleh masa lalu kita, saudara-saudara. Damai itu tidak akan terjadi, saudara-saudara, kalau kita tidak pernah mengalami kasih karunia Tuhan. Saudara, orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, damai dari Tuhan, hidupnya itu memiliki dampak kepada dunia. Dan dia akan memberikan damai kepada keluarganya terutama. Saudara, banyak anak-anak yang sering mengeluh, saudara. Tahun ini saya sudah melayani 39 tahun di dalam pengembalaan. Di dalam pengalaman hidup saya sepanjang tahun ini, saya mendengar begitu banyak keluh kesah keluarga Kristen, saudara. Dan saya juga menemukan itu juga bisa terjadi dalam keluarga saya. Tidak ada yang sempurna, saudara-saudara. Keluh kesah dari anak-anak yang barangkali tidak puas kepada orang tua. Orang tua yang tidak puas kepada anak-anak. Istri yang tidak puas kepada suami. Suami yang tidak puas kepada istri. Bukankah itu, saudara-saudara, yang sering mewarnai kehidupan kita sebagai umat Tuhan juga? Padahal kita adalah orang yang sudah menerima damai sejahtera dari Tuhan. Mari saudara-saudara, kita datang kepada Tuhan hari ini, di hari yang bahagia, pada waktu kita berkata Happy Father's Day. Itu bukan lip service, tapi itu adalah kenyataan di mana kita mulai menghargai seorang ayah. Berilah dia dukungan, berilah dia semangat. Kalaupun dia gagal, dikatakan, Pak, tidak apa-apa, kita bersama-sama denganmu. Coba lagi, kita akan berhasil dalam Tuhan. Kalau anak-anak demikian mendukung papa, mama demikian mendukung papa, saya percaya itu bukan lip service mengatakan Happy Father's Day. Tapi itu akan menjadi dorongan yang kuat. Karena kita percaya Tuhan memberkati seorang yang takut kepada Tuhan, pada keluarga. Saudara percaya? Kalau Tuhan memberkati saudara karena saudara takut kepada Tuhan, jangan percaya apa yang saya katakan, percayalah firman Tuhan, saudara-saudara. Percayalah apa yang janji firman Tuhan. Tuhan akan berkati. Seorang Cornelius diberkati. Bidan Sifrah dan Puah, dia diberkati oleh Tuhan karena dia takut kepada Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini mengatakan diberkati. Firman Tuhan mengatakan istrimu akan seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Pohon anggur, lambang kelimpahan dan sukacita. Tidak peduli situasi seperti apa di luar, tapi seorang istri yang bijaksana di rumah, dia menyebabkan seisi keluarga itu merasakan kehangatan dan kebahagiaan. Masakan mama tidak pernah dikalahkan oleh masakan warung dan masakan restoran, saudara-saudara. Karena itu kenangan masa kecil anak-anak. Pakailah apa yang Tuhan berikan kepadamu.
Kita tidak mencari gampangnya dan enaknya, kita mencari efisiensi di dalam kesulitan dan segala kesempitan itu. Berikanlah yang terbaik untuk keluargamu. Saudara, saya ingat sekali satu cerita dari satu keluarga, seorang anak yang kemudian berhasil. Dia mengenang ibunya. Wah, saudara, setiap kali saya dengar ceritanya itu, hati saya juga terharu. Dia katakan mama itu dulu kalau ulang tahun baru bisa baru menyajikan daging ayam. Karena keluarga sulit, papa pas-pasan, kadang-kadang juga tidak cukup. Mama berusaha irit-irit, gimana juga membantu-bantu sedikit usaha supaya keluarga itu bisa. Anak-anak bahagia, saudara, tidak pernah kekurangan. Tapi yang menarik sekali, saudara-saudara, bahwa pada waktu anak-anak itu berada di rumah, ya, anak-anak itu menikmati makanan yang disajikan oleh mama. Tiap kali mama itu makannya hanya kepala ayam dan kaki ayam. Anak-anak itu heran sekali. Mama kok tiap kali makan cuma itu? Dia katakan mama suka. Mama memang suka. Yang enak itu diberikan kepada papa dan anak-anak. Anak-anaknya waktu kecil itu tidak mengerti, saudara-saudara. Mamanya itu melakukan itu karena dia sayang banget kepada keluarganya. Yang tidak enak itu biarlah mama yang nanggung. Papanya apalagi. Lihat anak yang butuh lebih banyak dalam pertumbuhannya. Papanya itu berupaya untuk makannya secukupnya aja supaya anaknya bisa makan sepuasnya. Saudara, barangkali gambaran ini tidak terlalu terlihat hari ini. Hari ini kita melihat orang tua pada sibuk dan anak-anak juga tidak kalah sibuknya. Orang tua makan sendiri, anak makan sendiri, jarang sekali bisa ngumpul di rumah. Firman Tuhan katakan anak-anakmu seperti tunas ponsaitum sekeliling mejamu. Saudara, tunas ponsaitum, simbol saudara-saudara, kehidupan dan pengharapan. Tunas, kehidupan, pengharapan. Itulah yang saudara-saudara kita rindukan. Siapa lagi saudara-saudara yang menjadi harapan di dalam rumah tangga kalau bukan anak-anak yang bertumbuh dengan baik di dalam iman dan pengharapannya. Saudara, tentu tidak sempurna. Tapi saudara-saudara, semua itu dimulai daripada takut kepada Tuhan. Teladan yang diberikan oleh ayah kepada keluarganya. Saudara, saya rindu sekali melalui firman Tuhan hari ini. Tidak hanya sekedar satu symbolic Father's Days. Tapi saya rindu sekali melalui firman Tuhan yang diberitakan hari ini. Keluarga saudara-saudara sekalian diberkati oleh Tuhan. Karena mulai dari taat kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara. Diberkati generasi yang akan datang. Saudara, diberkati generasi yang akan datang, kita bukan hanya melihat anak-anak kita, tetapi melihat anak-anak dari anak-anak kita. Artinya saudara-saudara, sesuatu legacy dalam kehidupan iman dan pelayanan yang diturunkan, yang diwariskan. Saudara, kita bisa mewariskan segala hal. Ada orang tua yang bekerja keras karena dia ingin mewariskan sesuatu kepada anaknya. Rumah, kekayaan, perusahaan yang dia ingin wariskan. Saudara, itu bisa hilang sekejap. Tapi saudara-saudara, jika saudara mewariskan iman dan kehidupan yang takut kepada Tuhan, saudara tidak perlu takut. Anak-anak saudara dimanapun, bagaimanapun, kapanpun, dia di dalam berkat dan kasih karunia Tuhan. Saudara, inilah yang jauh lebih berharga yang kita wariskan. Firman Tuhan berkata demikian, engkau akan melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berarti saudara, sepanjang perjalanan hidup orang yang takut kepada Tuhan, Yerusalem itu saudara tempat di mana bait Allah di sana, dan orang-orang Israel datang untuk menyembah Tuhan di bait Allah. Sambil berjalan mereka menyanyikan Mazmur 128. Oleh sebab itu adalah dikatakan nyanyian siara, saudara. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, mereka nyanyikan lagu itu. Dan dikatakan disitulah mereka beribadah kepada Tuhan. Engkau akan melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berarti dia adalah seorang yang beribadah kepada Tuhan. Dia adalah seorang yang selalu beribadah kepada Tuhan.
Kalau ayah mulai malas beribadah, mama mulai malas pada Tuhan, jangan pernah percaya anak-anak juga tidak malas, saudara-saudara. Kalau mungkin bahasanya lebih tepat, kalau papa malas, mama malas beribadah, anak-anak pasti malas juga beribadah, saudara-saudara. Karena saudara-saudara itu adalah teladan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Saudara-saudara, firman Tuhan berbicara tentang kebahagiaan Yerusalem, kebahagiaan dalam beribadah kepada Tuhan. Dan turun-temurun anak-anak kita, saudara, adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Itulah kebahagiaan daripada hari ini. Saudara, bagaimana kita bisa menutup mata kita satu hari pada waktu kita tahu berantakan keturunan saya? Bagaimana kita bisa tenang hati kita pada waktu kita tahu anak-anak kita tidak percaya kepada Tuhan? Saudara-saudara, engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Saya artikan ini sebagai panjang umur, saudara-saudara ya. Karena kita bisa melihat keturunan kita. Dan alangkah bahagia jika kita melihat keturunan kita adalah orang-orang yang hormat dan takut kepada Allah. Saudara-saudara, saya berdoa, marilah kita mulai hari-hari hidup kita, saudara, dengan belajar takut kepada Tuhan. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah. Waktu-waktu yang kami lalui di tengah-tengah segala tantangan, rintangan, kesulitan, yang selalu kami terhempas dalam kekelaman hidup ini. Lembah kegelapan yang membuat kami seperti tidak punya harapan. Tetapi Tuhan, biarlah kami selalu melihat pengharapan itu dari hidup kami yang hormat dan takut kepadamu. Karena demikianlah mengalir berkat-Mu Tuhan melalui kehidupan yang hormat dan takut kepadamu. Sebagaimana Tuhan Kau memberkati Cornelius, sebagaimana Kau memberkati bidan-bidan yang takut kepadamu. Dan hari ini Tuhan, kami percaya firman-Mu ya dan amin bagi kami semuanya, untuk kami juga mengalami berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, sertailah umat-Mu hari ini yang beribadah. Setelah jemaat-Mu yang barangkali mengikuti acara ini melalui online. Tuhan, Engkau menyertai dan Engkau memberkati. Kami menemukan satu kebenaran yang begitu mendasar dalam kehidupan iman kami. Hormat dan takut kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.